Selamat malam ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini kita akan membahas berbagai hal ya. Tapi sebelum itu, kenalkan dulu saya Edi Supriyadi. Saya Korprodi ya, Korprodi Mas Mbak ya, Korprodi S3 PEP, baik yang PJJ maupun yang program reguler. Nah, di malam ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan mata kuliah ini ya, mata kuliah isu-isu di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Ini ada berapa ya mahasiswa ya yang ikut atau yang di PJJ yang ikut mata kuliah ini ada berapa Mas? Dua, Satu dua Mas belas ada sepertinya. 10 lebih ya? Iya, 12 sepertinya, Prof. 12 ya. Baik iya. Mas, 12 ya. Baik, yang pertama apa ya? Karena saya koordinator program studi. Jadi kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan studi Anda ya di S3PEP ini, Anda bisa menghubungi kami ya. Di sini kami ada saya, ada Mbak Tias ya, yang mungkin Anda sudah berkomunikasi ya. Juga ada beberapa tim. Ini ada Mbak Rahmi. Nah, Mbak Rahmi ini senior Anda ya, S3 PEP yang sudah hampir selesai ya. Nah, Nah, isu-isu di bidang pendidikan ini yang perlu Anda ketahui adalah tujuan utamanya, ya. Jadi harapannya semua mata kuliah yang Anda ambil itu membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, ya, di bidang PEP dan sekaligus bisa melaksanakan atau menyelenggarakan ya, dari merancang, melaksanakan penelitian dan membuat laporannya ya dalam bentuk disertasi. Karena disertasi itu kan merupakan apa ya karya puncak lah ya, karya puncak sementara ya untuk S3. Dan sesuai dengan rancangan, Anda kan di kurikulum 2025 ini kan hanya 50 SKS kalau saya nggak salah ya, 50 SKS ya, 50 SKS. Dan santai saja dengan biasa saja, istilahnya kalau orang jalan kaki itu biasa, nggak usah ngebut. Itu 6 semester itu selesai ya, bisa lulus. Dengan nggak usah buru-buru ya, jangan buru-buru tapi cepat aja gitu. Jadi tapi nggak usah cepat-cepat gitu, tapi biasa aja ya. Ikuti langkah-langkah ya sesuai dengan program di S3 PEP ini, insya Allah Anda selesai 6 semester ya. Bahkan di semester ke-6 itu di bulan pertama itu Anda bisa ujian ya terbuka gitu ya. Dan itu sudah beberapa ya. Bisa, dulu memang masih boleh ya 5 semester bisa lulus gitu ya. Tapi sekarang 6 semester. Meskipun ya di semester ke-6 ini bulan pertama Anda boleh ya di minggu pertama lah ya Anda boleh mengajukan ujian ya ujian terbuka ya. Nah, jadi saya ulangi ya Mas Mbak, mata kuliah ini mengantarkan Anda tujuan utamanya Anda sudah bisa menentukan judul atau tema disertasi gitu. Ya, targetnya itu ya. Baik, sebentar ya. Ini di kami ada adzan ya. Kita tunggu sebentar ya. Sambil saya nanti menyiapkan RPS. Baik, Prof. Ya.
Baik, Mas, Mbak. Kita lanjutkan ya. Apakah Anda sudah bisa melihat di layar yang saya share? Sudah, Sudah, Prof. Prof. Sudah, Ya, Prof. baik. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya, Mbak. Mas, ini isu-isu di bidang penelitian, ya. Jadi coba dilihat ya. Yang pertama ini yang akan kita bahas adalah isu-isu, ya. Bentar ya, Mas. Ini kok. Bentar. Kok macet ya. Apa ya laptop saya ini? Oke. Yang pertama, isu-isu permasalahan pendidikan nasional. Ya, jadi kita nanti akan membahas ya eh, permasalahan pendidikan secara nasional itu masalahnya apa aja, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti secara nasional itu sekarang ada isu apa aja sih yang itu bisa dijadikan sebagai sumber ya, sumber atau setidaknya konteks ya dari riset yang akan Anda lakukan ya. Kita ada isu apa sih ya? Di pendidikan itu ada isu apa saja? Itu kan banyak ya, mulai dari apa di situ ada sekolah ya, ada jenjang sekolah ya yang menarik ya, ada program-program sekolah unggulan ya, sekolah apa namanya, ada sekolah yang di-create oleh pemerintah ya, dan lain sebagainya ya. Juga yang berkaitan dengan itu ada MBG ya, kurikulum ya, dan sebagainya. Nah, itu secara nasional. Baik itu di jenjang SD atau bahkan dari PAUD ya, dari PAUD, dari PAUD, SD, SMP, ya, SMA, ya, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Nah, itu permasalahan di situ yang ada di situ ya kalau dulu itu ada apa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, ada kurikulum Merdeka dan sebagainya itu nanti isu-isu akan kita bahas ya. Sehingga dari situlah nanti Anda terinspirasi. Nah, lebih spesifik lagi nanti yang berkaitan dengan penelitian dan evaluasi ya, ya, penelitian dan evaluasi. Jadi nanti riset Anda itu arahnya adalah penelitian dan evaluasi ya. Nanti akan saya berikan contoh ya. Jadi di sini mulai dari awal Anda itu sudah insya Allah akan kita arahkan ke tema-tema penelitian ya. Akan kita berikan contoh-contoh disertasi. Subhanallah ya. Ini di Jogja lagi banyak, lagi hujan dan petir ya. Nah, nanti di penelitian dan evaluasi. Nanti saya berikan contoh-contohnya ya Mas, Mbak. Mungkin ada beberapa contoh disertasi file ya. Dari situ Anda bisa melihat ya apa namanya contoh-contohnya seperti apa. Kemudian nanti Anda membahas berkaitan dengan isu permasalahan pendidikan nasional ya. Tadi ya dari PAUD sampai perguruan tinggi ya, negeri dan swasta ya. Nah itu kan banyak ya komponennya ya dari mulai kurikulumnya, mulai dari tenaga pengajarnya, pelaksanaan pembelajarannya, yang terutama nanti pada eh, penelitian dan evaluasi ya. Jadi penelitian dan evaluasi itu ya apakah itu di pengembangan instrumen, ya pengukuran dan pengujian, ya, apakah nanti di evaluasi bidang metodologi evaluasi, apakah terkait dengan metodologi penelitian, ya, apakah apa berkaitan dengan data science ya dan analitik ya pendidikan. Jadi penelitian Anda itu tidak selamanya harus mengambil data primer, bisa saja data sekunder ya. Di misalkan di suatu dinas ya atau di daerah tertentu ada banyak sekali data-data ya, pangkalan data itu. Nah, di situ Anda bisa dari data itu nanti Anda bisa meng-create ya suatu pola apa sih yang ingin Anda teliti. Ya. Kemudian
itu isu dan permasalahannya ya. Kemudian eh, baik secara umum maupun secara khusus di setiap jenjang ya, di setiap jenjang pendidikan. Kemudian, nah lebih khusus lagi nanti Anda ya isu-isu permasalahan terkait dengan pendekatan, metodologi, teknik penelitian dan evaluasi ya. Ini pada instrumen ya. Nanti bisa contohnya ya. Beberapa disertasi itu berkaitan dengan pengembangan instrumen ya. Pengembangan instrumen atau pengembangan model evaluasi ya. Atau pengembangan model risetnya penelitian atau analisis data ya, data science ya. Nah, ini nanti dengan machine learning itu ya dan turunannya itu nanti bisa digunakan untuk menganalisis suatu data ya. Jadi ada kumpulan data yang belum bisa dimanfaatkan. Nah, nanti Anda bisa. Ada ya di kakak kelas Anda itu ada yang itu ya. Dia penelitiannya data sekunder ya. Jadi dengan data yang ada, akses data lalu dia kembangkan. Kemudian yang kelima, identifikasi judul-judul ya Mas. Ini identifikasi judul-judul ya. Ini identifikasi judul-judul proposal ya. Jadi nanti Anda nomor 5 ini apa? Mulai menentukan tema-tema judul-judulnya. Anda mau penelitian di bidang apa ya. Nanti Anda kan di semester 2 kan harus mulai sesuai konsentrasi Anda ya. Apa konsentrasi pengukuran pengujian, apakah konsentrasi metodologi evaluasi, apakah konsentrasi metodologi penelitian ya atau data science ya, data analitik ya. Nah, itu nomor 4 ya Mas. Sorry, nomor 5 ya. Ini sudah judul-judul ini. Nah, baru nomor 6 itu Anda menyusun proposal. Nah, harapannya ya kami berharap ya di semester akhir semester 1 ini Anda sudah punya tema penelitian yang mapan, proposal. Ya, meskipun proposalnya tidak belum 100% bagus, tapi fokusnya, tujuannya, lingkupnya, arahnya, metodenya itu sudah ada. Nah, Anda menyusun proposal kemudian dipresentasikan. Ini. Jadi sebenarnya arahnya mata kuliah ini juga merintis ya, mengantarkan Anda sampai nanti menyusun proposal disertasi. Ya, yang singkat ya artinya tidak terus oh lengkap ya. Ya, syukur bisa lengkap itu lebih bagus. Tapi setidaknya esensinya ya yang defensible ya apa artinya bisa di defend ya, bisa dipertahankan ya. Nah, nanti ada presentasi Mas, Mbak. Ya, presentasi itu jangan takut ya. Presentasi itu untuk menjaring masukan-masukan. Semakin banyak pertanyaan, sanggahan, masukan dari teman itu makin bagus. Karena ini di awal ya. Jadi ibarat orang mau ke, misalkan Anda dari mana ya Mas? Dari Padang atau dari Sumatera atau dari NTT mau ke Jogja, ke UNJ. Sebelum berangkat itu Anda sudah diberi masukan. Nanti sebaiknya dari sini naik itu ke bandara, dari bandara nanti masuk ini, setelah sana. Nah, itu adalah masukan-masukan agar nanti Anda nyampe di UNJ itu dengan selamat, lancar, efisien, tepat waktu. Gitu ya. Nah, ini adalah rencana besar kita. Jadi mulai malam ini, ya, kalau Anda tidak bisa tidur, nah, diingat-ingat ya, Mas, kira-kira judul penelitiannya apa, ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, Mas? Silakan. Nah, Prof, mau tanya Prof, Ya, Eh, monggo. untuk penyusunan
proposal disertasi ini kita juga memerlukan ini, Prof. Buku pedoman Ah, penyusunan disertasi. iya, Jika diperkenankan bentuk filenya nanti kita pakai, Prof. iya, iya, betul Mas, bagus ya. Nanti akan saya kirim ya Mas. Mungkin itu kan kita punya panduan yang tahun 2023 ya. Sementara pakai itu ya Mas, 2023 yang sementara ini kita Oke, gunakan. Kita tidak tahu nanti ke siap. depan ada perubahan apa enggak. Itu panduan umumnya ya, meskipun di situ ada beberapa komponen yang perlu ditambahkan. Tapi sudah bisa digunakan. Ya, bagus ya Mas. Ini setidaknya Anda sudah punya niat ini untuk menyelesaikan studinya ya. Oke Mas, ada lagi Mbak? Prof, mau tanya Ya. untuk penyusunan pembuatan publikasi, saya lihat di desain pedoman kurikulum, dokumen kurikulum prodi Doktor PEP itu, Prof, itu pada Mm-mm. semester 5 itu ada publikasi Mm-mm. pada jurnal yang bereputasi, Prof. Iya. Publikasi jurnal internasional. Maksud kita, Prof, kita ada inisiasi. Mm-mm. Eh, itu publikasinya itu apakah harus pada semester 5? Apakah memungkinkan jika kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita, kewajiban kita mungkin sudah dipublikasi pada semester 4, Prof. Mm. Ya, baik Maksud Mas. saya, apakah Mm-mm. diperkenankan jika, karena kan publikasi pada jurnal standar itu tidak cepat, Prof. Minimal kurang lebih setahunan, Prof. Tahun, iya. Itu. Iya Mas. Baik, Maksud- pertanyaan sangat bagus. Ini pertanyaan ini kan mewakili teman-teman yang lain ya. Jadi Mas, Mbak, untuk nanti pengambilan ijazah itu syaratnya Anda harus ya tadi ya punya salah satu syaratnya itu artikel ya jurnal terindeks ya atau bereputasi ya. Ya Scopus, WOS ya, Scopusnya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan itu? Nah, itu setelah Anda menjadi mahasiswa atau selama Anda menjadi mahasiswa. Tetapi materinya di jurnalnya itu, di artikel itu ya yang dimasukkan ke artikel itu harus terkait dengan materi disertasi Anda. Gitu ya, Mas. Sehingga apa? Mulai sekarang Anda sementara ya fokus dulu ke rencana disertasinya itu judulnya apa. Nah, kalau sudah ada temanya, ruang lingkupnya, nanti semua tugas-tugas mata kuliah yang lain itu arahkan ke sini, Mas. Ya, tugas. Nanti kan setelah ini ada mata kuliah yang namanya penulisan proposal ya, Mas. Penulisan proposal. Ya, di semester 2 ya, Mas ya, penulisan proposal. Itu ya, Mas. Jadi Anda bisa Gimana? artikelnya itu kalau satu ya terindeks Scopus ya, Mas. Kalau Anda punya dua artikel, yang salah satu artikelnya itu harus wajib berkaitan dengan disertasi Anda. Kalau punya dua, berarti Anda tidak perlu ujian tertutup atau ujian hasil itu bisa digabung menjadi ujian terbuka. Jadi nanti ujiannya hanya ya kan gini, nanti ada ujian proposal ya Mas, ujian proposal. Gi- Setelah ujian proposal itu nanti ada ujian kelayakan ya. Setelah ada ujian kelayakan, ujian hasil. Setelah hasil ujian promosi. Ada 4 kali ujian. Nah, yang ujian promosi dan ujian hasil itu bisa digabung kalau Anda punya dua artikel terindeks. Gitu ya. Oh, siap, Prof. Ya, baguslah mulai sekarang mulai dipikirkan, Mas. Ibarat Gi- orang naik ibarat orang naik motor itu kan mata kita memandangnya ke jalan ke depan ya, bukan ke roda kita kan? Betul, Prof. Ya, artinya harus Anda antisipasi nih nah, ke depan. Tapi Anda jangan terlalu khawatir. Semuanya dipikirkan dengan tenang, dengan matang, ya. Nanti insya Allah 6 semester sudah.
ya semester ke-6 itu Anda sudah lulus ya, sudah eh, kan begitu Anda ujian di akhir bulan kan ada yudisium ya. Nah, nanti sesuai jadwal Anda wisuda. Nah, setelah wisuda Anda ambil ijazah. Kalau Anda sudah punya artikel. Gitu ya, Mas. Gampang kok, Mas. Ya. Prof. Ya, nanti kan meskipun nanti ada mata kuliah penulisan artikel ya, jurnal ya, artikel jurnal. Tapi Anda kan tidak harus mempelajari itu di mata kuliah itu. Mulai sekarang sudah bisa mempelajari artikelnya itu jurnal jurnal apa aja yang cocok ya. Contoh-contohnya lebih banyak membaca ya Mas, Mbak. Baik, pertanyaan lain sebelum saya Iya, lanjutkan. Prof. Iya, Ngapunten, Prof. Izin, Prof. iya Mas. Untuk judul dari disertasi, Prof. Iya Mas. Apabila mengambil evaluasi dan apabila mengambil konsentrasi metodologi penelitian, Prof. Apakah artikel itu sudah bisa dipublikasi atau dimatur ke pembimbing atau promotor mungkin, Prof. Dari semester 2 atau 3, Prof. Untuk apanya Kemudian Mas? Proposalnya atau artikelnya? untuk artikelnya, Prof. Publikasinya, Prof. Iya. Kemudian untuk misalnya saya mengambil evaluasi pendidikan kedokteran di bidang neurologi, Prof, dan Hmm. neuroanatomi, apakah boleh saya mempublish, kemudian saya matur kepada promotor, Prof, untuk terindeks, kemudian indeksnya Hmm. apakah Sinta, Jurnal Garuda, Copernicus, atau Scopus, Prof. Iya. Kemudian Q-nya, Prof. Atau non, Prof. Iya Mas. Sudah? Iya, Prof. Ampun, Prof. Ya, jadi gini Mas. eh untuk artikel yang tadi ya, yang sebagai syarat untuk mengambil ijazah, satu artikel terindeks Scopus ya, itu Scopus ya Mas, bukan Sinta ya. Ya. Kalau tiga itu Scopus terindeks ya Mas, G1, G2, G3 ya. Ya upayakan Baik, minimal Prof. G3 Minimal ya ketiga, Mas. ya, Prof. Ya, meskipun sekarang ini ya G4 masih bisa diperbolehkan, tapi kan untuk mengantisipasi ke depan. Oke, Prof. Yang kedua, ada syaratnya juga Mas. Betul Anda bahwa artikel itu harus mencantumkan nama promotor ke promotornya Mas. Sehingga nanti ada apa namanya? Ada syaratnya itu. Karena kan artikelnya harus berkaitan dengan disertasi. Ya, disertasi kan berarti berkaitan dengan promotor ke promotor. Gitu ya Mas. Jadi jangan Anda submit dulu Mas. Nanti submitnya ya di semester 2 Mas. Ya Mbak, semester 2 lah. Sekarang membuat dulu, sudah fix temanya, penelitiannya, ya. Nah, biasanya kan ada yang disebut dengan preliminary research, ya. Jadi riset awal ya Mas, itu kan mendukung bab satu ya latar belakang. Nah, itu bisa dimasukkan ke Scopus, Mas. Bisa dimasukkan jadi artikel maksud saya. Ya, nah itu upayakan nanti di semester 2 Mas. Karena nanti Anda dapat promotornya itu di akhir semester satu, ya. Nah, karena kan promotornya nanti dicarikan yang sesuai dengan tema penelitian Anda. Itu. Nah, sekarang ini Anda sedang merintis untuk menentukan tema penelitian Anda. Di akhir semester ini Anda sudah punya proposal kasar ya. Ya. Nah, kan sudah tahu nih temanya apa, ruang lingkupnya, tujuannya, produknya apa, bidangnya apa. Nah, nanti dari berdasarkan tema penelitian itulah kemudian kita nanti carikan promotor kopromotor yang tepat gitu. Gitu ya. Ada yang belum saya jawab, Mas? Oke, Prof. Izin Hmm. konfirmasi, Prof. Iya, Berarti Mas. untuk kerangka berpikirnya diawali dengan kita matur untuk promotor. Jadi sebelum prelim, before kita maju ke disertasi, kita buat
pre-elim research dulu, kemudian di akhir semester awal itu insya Allah diparingi promotor, kemudian kita matur untuk melakukan publikasi Iya, jurnal minimal Scopus Q3 nggih, Prof. iya betul Mas. Jadi Baik, Prof. tahapan ini ya termasuk salah satu mata kuliah isu-isu bidang penelitian dan evaluasi ini adalah suatu apa ya eh, sarana agar Anda nanti bisa menemukan tema penelitiannya itu apa dan membuat proposalnya. Sehingga begitu selesai mata kuliah ini nanti di bulan apa ya? Di akhir semester ya, biasanya Juli ya. Ini Juni ya, kuliah itu sampai Juni kalau nggak salah ya Mas. Sampai Juni ya. Nah nanti di bulan Juli atau Agustus itu Anda sudah dapat promotor kopromotor. Dan promotor kopromotornya itu juga Anda diberi kesempatan untuk mengusulkan. Nah, misalnya tema Anda penelitian apa ya. Nah nanti Anda akan mengusulkan siapa ya, akan menentukan mengusulkan saya promotornya ini, kopromotornya ini. Nanti diusulkan Mas. Nah nanti kami ya dari pimpinan akan mempertimbangkan gitu ya. Jadi sudah jelas ya, mata kuliah ini mengantarkan Anda untuk menemukan tema penelitian dan menyusun draft proposal yang juga diseminarkan di mata kuliah ini. Karena ini PJJ, ya program jarak jauh ya. Nah, kemandirian Anda itu yang sangat dituntut, ya Mbak, Mas. Oleh karena itu, di awal sudah saya sampaikan, target mata kuliah ini adalah proposal. Ya. Dan ini adalah garis besar saja ya. Di pendidikan nasional itu ada isu apa aja ya. Terus yang terkait dengan penelitian dan evaluasi, ya penelitian dan evaluasi itu apa sih? Ya, nah, yang kira-kira bagus untuk diteliti, tepat untuk Anda teliti. Sering saya sampaikan juga, disertasi yang baik itu yang selesai dan diujikan, ya, lulus. Nah, dengan dengan apa ya, summa cum laude ya, summa cum laude itu berapa? 4,0 ya, Mas. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Atau saya lanjutkan dulu ya, Mas? Halo? Iya, Bro. Baik, Ya, baik, saya Prof. Gitu. takutnya Ya, baik, Prof. Oke, karena Prof. kita itu daring ya, Mas. Saya takutnya itu error ya, apa? Ya, Ini. Zoom-nya ya, Iya, Prof. ya kadang-kadang koneksinya itu, Mas. Ya, siap, Prof. Iya, Apalagi Prof. kalau di kampus, Mas. Waduh, di kampus kan kayak jalan tol, kayak ya, ya bandwidth-nya luas ya, lebar ya, kayak jalan tol. Tapi kayak jalan tol pada saat mau Lebaran itu, wah, Adat juga ya, Prof. padat sekali, sehingga sering terlempar. Nah, ini kayak karena saya di rumah, ya, jadi ya relatif lah, meskipun tidak dikatakan bagus banget ya, tapi relatif lebih bagus. Jadi nanti bagaimana mekanisme perkuliahannya? Kita sepakati ya, Mas. Karena ini adalah PJJ, kemandirian Anda itu dituntut. Dan menurut peraturan, perkuliahan yang seperti ini, yang sinkron ya, Zoom, atau ya ininya melalui online seperti ini, itu dilakukan di pertemuan pertama, kelima, ya Mas. Nanti cek lagi ya, ke-10, ya Mas. Tetapi agar Anda itu bisa lebih eh, cepat ya untuk bisa menentukan temanya ya proposalnya itu ya nanti tidak hanya 3 kali ya kalau bisa ya kalau dipandang penting misalkan kita akan diskusi nih Anda sudah punya
tema-tema, Anda akan mempresentasikan. Ya bisa, Mas. Ya, kita tidak harus lewat LMS ya. Kita bisa lewat online seperti ini. Ya, nanti kita sepakati. Kapan kita akan online ini? Kita akan diskusi tentang tema penelitian. Itu. Bisa dipahami, Mas? Mbak? Iya, Bro. Mm-mm. Siap. Iya, Bro. Ya, Ya, itu ya, Mas. Pokoknya buat nyaman aja, Mas. Buat enak ya. Ya. Nah, penilaiannya apa? Meskipun di dalam dokumen ini nanti penilaiannya ada macam-macam ya, Mas. Ya, nanti ini Anda bisa dilihat di LMS ya. Intinya penilaiannya itu ya ini ya, Mas ya. Meskipun di sini Izin, misalkan Bro. kehadiran Yang diskusi, LMS nggak bisa diakses, Bro. oh belum bisa akses. Oke, nanti Belum. kita harusnya bisa ya, Mas. Anda sudah ada enrollment key-nya ya. Nanti bisa minta tolong Mbak Rahmi ya di grup Anda juga kan ada ya. Nah, nanti sambil jalan lah Mas. Ya. Nah, di LMS itu ada materi-materi ya yang berkaitan dengan itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan hanya di situ toh ya. Anda bisa mencari sebanyak mungkin. Jadi di sini ada ujian akhir semester, ujian tengah semester ini kan eh, umumnya ya. Tapi tagihannya nanti adalah proposal dan presentasi. Jadi itu tuh anunya. Jadi tugas-tugasnya itu kan tadi ya, nanti Anda harus mencari tema penelitian, ya, membuat proposal, ya, kemudian presentasi. Semata-mata untuk membantu Anda untuk mempercepat penyelesaian studi Anda. Gitu ya. Jadi tidak kaku, tapi ingin mengantarkan Anda untuk bisa memasuki penelitian atau proposal penelitian itu. Nanti saya berikan contohnya, Mas, jangan khawatir ya. Nah, file-file disertasinya itu. Itu nanti salah satu tugasnya. Nanti tugasnya sambil jalan ya. Misalkan saya berikan ya 5 contoh disertasi. Ya, nanti grup ya atau 3. Nanti Anda kan ada 12. Nah, nanti setiap ya kelompok ada 4 orang. Nah, nanti dipresentasikan. Maksudnya penelitian ini apa dan sebagainya. Nah, sehingga nanti Anda akan, wah, saya sudah punya pengalaman untuk presentasi dan mempelajari contoh laporan penelitian. Syukur-syukur yang laporan penelitiannya itu mirip ya, mirip bukan kontennya ya, tetapi apa ya, kerangkanya. Gitu ya. Ini bisa dipahami, Mas, Mbak? Saya stop. siap. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Halo, Ya, Prof. ya. Ya, Alhamdulillah, lanjut. ya sebentar, Mas. Terima kasih. Ini kok macet ya. Sebentar, tak stop share-nya dulu. Nah, udah ya, Mas. Saya stop. Nah, kita bisa. Ini kan ada, kita kan belum kenalan ya, Mas. Ada Mas Hidayat. Dari mana Mas Hidayat? Prof, saya dari Jakarta Timur, Prof. Oh, Jakarta Timur. Bubur. Oh iya. Mbak Andina dari? Saya dari Pontianak, Kalimantan Oh, Barat, Prof. oh ya, Pontianak. Ya, banyak ya mahasiswa kita dari Pontianak. Ya. Kemudian Mas Ilham Habib Iya, Prof. Izin, Prof. Semarang, Prof. dari Semarang, Prof. Semarang. Oh, tak kira dari Yaman ya. Jadi Habaib. Jabatan, Prof. Enggak, ikuyan aja ya, Mas. Kita santai aja ya. Nggak usah Iya, terlalu, Prof. jadi nggak usah terlalu formal ya. Anggap saja apa ya, saya itu ya tanda kutip orang tua Anda lah gitu ya. Karena kan ini saya juga ingin mahasiswa kami ini, ayo banyak belajar dan segera lulus. Ya, segera lulus lah ya, 6 semester. Amin, amin. Oke, kalau boleh tahu Mas Hidayat, tugasnya atau anunya apa Mas, aktivitasnya? Saya eh, ngajar di Akademi Maritim, Prof. Oh ya, Akademi Maritim. Ya. Mbak Andina? Saya dosen di IAIN Pontianak, Prof. Oh, Yain Pontianak. Ya, bagus Ya. lah. Banyak yang dari Yain, Mbak.
Bahkan baru saja saya kemarin menguji pengembangan instrumen tes menulis bahasa Arab. Wih, Masya Allah. Ya, Prof, Ya. saya alumni S2 PP juga, Prof. Oh ya, harus gampang ya. Itu harusnya 3 semester selesai ya Mbak ya. Masya Allah. Amin, Prof. Tapi minimal paling cepat 6 semester ya. Ya, Prof. Ya Ya, nanti sambil Masya Allah. santai-santai. Amin, amin. Amin, amin. Mas Ilham apa Mas? Hadir, Prof. Iya. Pekerjaannya apa Mas? Aktivitasnya? Pekerjaannya staf pengajar, Hmm. Prof. Di FK UNES dan Oh, di RSUD. wah ya. UNES itu belum ada S3-nya ya Mas ya? Ampun, Prof. Tapi belum ada ilmu Oh, sudah. pendidikan. Iya, PEP-nya. PEP-nya belum ada, Prof. Belum ada Iya, ya. Prof. Ya. Itu Prof Sarwi ya yang dulu di Iya, situ kalau nggak Prof. salah. Oke. Mas Anwar dari mana Mas Anwar? Dari Bogor, Prof. Oh, Bogor. Oh, ya. Eh, apa pengajar juga Mas? Iya, Prof. Ngajar bahasa Inggris sama desain grafis. Wah, keren ya. Sudah desain grafis bahasa Inggris lagi ya. Iya, Wah, Prof. keren nih desain grafis ya. Lengkap itu, Di Prof. sini juga ada Mas yang berkaitan dengan komputer ya. Betul, Eh, Prof. ya itu banyak ya Mas. Ada beberapa ya. Terus nanti Anda kalau memang concern ke itu ya, kalau desain grafis kan anu ya, bisa juga nanti Anda meskipun tidak persis ya ke machine learning ya, nanti di sini kan ada itu Mas ya, sign data ya, data sign Iya, ya. betul. Nah, bisa Anda nanti mengeksplor suatu data ya, kemudian atau berkaitan dengan komputer boleh. Mas Siap, Willy Prof. Kuswanto dari mana Mas? Di Pasuruan, Jawa Timur, Prof. Oh, Pasuruan ya. Nggih. Pengajar juga Ah, Mas. nggih, Prof. Di Wah, UI Dalwa Pasuruan. oh ya. Apa anunya Mas? Bidang yang Anda ajar Mas? Sekarang di pendidikan agama Islam di bidang evaluasi, Prof. Wah, keren ya, ya. Ada kemarin ya beberapa dari IAIN Malang apa ya? Itu pengembangan model evaluasi pondok pesantren, ya Mas. Oh, Pondok mantap, pesantren. Prof. Mm-mm. Udah lulus ya. Nah, Amin. nanti saya tidak janji, tapi saya akan berusaha memberikan Anda contoh-contoh disertasinya ya. Ya, Siap, Prof. nah, Kita biar Anda tunggu, tahu Prof. lah kalau kalau Mantap. evaluasi itu kayak apa kerangkanya ya. Kalau pengembangan Nggih. instrumen, kalau research ya. Oke. Mbak Nani dari Izin Prof, saya ya, dari Cikarang, Prof. dari Cikarang, oh Cikarang ya. Ya Cikarang ya. Cikarang itu berarti sebelum Bekasi, Jakarta ya. Prof. Berarti. Bekasi. Oh ya. Ya, Pengajar juga ya. kebetulan saya Widya Iswara di Kementerian Widya. Kesehatan. Oh ya ya ya. Di sini juga ada kakak kelas Anda itu dari Oh ya, Bapelkes ya. iya saya Ya. Bapelkes, Oh Bapelkes. Bapelkes. Ya, Oh ada Mbak ini namanya saya lupa ya. Itu bimbingan saya ya oke. Bapelkes Jogja tapi ya. Oh Nah, Jogja. ya Kalau Jogja itu bukan punya Kemenkes, Prof. eh, Provinsi. provinsi ya. Oh Ya. ya. Itu ya Bapelkes bagus lah ya. Jadi Mohon bimbingannya ya, oh Prof. iya Tapi semuanya saya nanti dari kita. kesehatan, Prof. Oh sama aja nanti. Iya, Ya bisa nanti ke apa bidang Anda mau ke evaluasi ya atau mau ahli pengukuran ya. Jadi baik. jadi kita itu ingin sebenarnya ya lulusan kita itu karena PIP itu beda ya Mas Mbak. PIP ya tanpa mengurangi respek kita pada bidang yang lain ya di pendidikan. Kalau PIP itu beda. PIP itu harus punya kemampuan teknis keterampilan ya analisis data ya toh. Jadi tidak ilmu-ilmu umum gitu. Teknis banget. Jadi bagaimana mengembangkan instrumen yang memiliki validitas ya, misalkan konstruknya. Jadi ada analisis faktor, ya, konfirmatory analisis faktor, ya, ada ya explore, ya, EVA, ya, ada IRT yang dulu Mbak Andina kan sudah belajar IRT ya Mbak.
Sudah kan? Sudah, Nah, Prof. Sudah. item respon teori itu ya matematis tetapi eh, kita punya keterampilan teknis gitu loh. Ya, ya nanti dengan program-program ya kita punya program R ya Mas ya, atau mungkin dengan aplikasi lain ya, dengan JAS ya, dengan banyak sekali. Kita punya lab ya. Oleh karena itu syukur ya kalau ini yang sekali-sekali main ke Jogja ya. Main saja kalau pas Anda ada kesempatan mampir Mas. Welcome, kita welcome banget. Anda beritahu saja, nanti janjian nanti ketemu di mana. Kita juga punya coffee shop. Wah, depan kampus kita ada kopi ya, warung kopi ya. Jadi eh, dan di kampus nanti Anda bisa, kita ada tempat-tempat yang Anda bisa duduk di situ sambil mengerjakan sesuatu ya. Nah, baik itu di ruang-ruangan itu ada beberapa ya, cukup banyak. Silakan ya. Jadi anggap kampus itu milik Anda karena memang Anda punya hak untuk akses ke situ. Kita punya lab ya, lab PEP ya, baik untuk analisis data ya, untuk misalkan Anda ingin mengembangkan instrumen tes ya, literasi digital misalkan ya, Mas Anwar ya, misalkan literasi digital. Nah, nanti itu kan nanti dianalisis ya, IRT-nya itu dikotomus atau politomus. Ya, karakteristik butirnya gimana. Jadi seperti ujian nasional itu kita juga kerjasama untuk mengembangkan tes-tes misalkan dari perangkat desa ya dan sebagainya. Jadi pengembangan tes seperti kayak TOEFL-nya gitulah internasional. Jadi kan standardized test ya. Kan ada ya standardized test ya itu instrumen. Ada yang teacher made test ya. Kalau teacher made test kan itu klasikal ya, Mbak Andina kan sudah belajar ya, klasikal tes teori. Ya, ini yang IRT. Kalau di Jakarta apa MRT. Ya. Jadi itu. Dan Mas, Mbak, saya sarankan kalau ada webinar-webinar itu ikut. Ya, ikutlah. Sangat bagus. Ya, kemarin yang terakhir itu kemarin ada misalkan itu yang konfirmatory faktor analisis. Diajari mulai dari konsep sampai ada data, bagaimana menganalisisnya, aplikasinya seperti apa, terus maknanya seperti apa. Setengah hari itu hanya bayar 100.000. Itu terlalu murah banget. Ya, wah murah banget. Anda juga bisa akses videonya. Wah, itu luar biasa, Mbak. Untuk PJJ menurut saya wajib ya. Alah 100.000 aja kok, Mas. Ilmunya luar biasa. Ya, di Jogja itu masih murah soalnya, Mas. Masih murah ya. Jadi karena ya kita tidak apa istilahnya komersial ya. Tapi ayo ya, apalagi yang PJJ ini kan tidak ada kesempatan untuk apa ya tatap muka ya. Artinya, nah ikutlah Mas, Mbak. Ya, Untuk webinar mendapatkan yang di info PEP. gimana, Prof? Gimana Mas? Untuk mendapatkan info webinar, pelatihan secara Selalu online, di-share Mas. Ya, bagus. oh, Itu selalu di-share. Anda kan punya grup toh? Ya toh, G, S3 PEP PJJ Ada, G, 2025, ya toh? ada, Ikut, genap. 2026, Nanti Prof. akan di-share di grup-grup itu. iya. Nah, G, yang jadi gini, yang menurut saya yang wajib Anda ikut itu yang webinar untuk PEP ya, Mas. Ya, itu. Ya. Jadi itu memang tidak setiap minggu ya, mungkin sebulan sekali ya, atau sebulan 2 kali. Ikuti aja, Mas. Kalau Anda tidak bisa melihat itu sepenuhnya setengah hari itu ya, Anda nanti minta akses linknya. Itu? Nah, sambil minum kopi, sambil goreng pisang, Anda bisa melihat. Ya, itu jauh lebih bagus daripada kuliah tatap muka di ruangan, gitu. Nah, ini kan bisa di pause. Nah, saya lihat kembali, gitu. G, Ya, saya, Prof. G, ya. Kalau nggak salah berapa kemarin? Ya? 100.000 apa berapa lah? Ya, Ya, untuk 200 kemarin, Prof.
Berapa? 200 kemarin sempat Ah, hadir. 200. 200. Ya, Ya, Ah, jisab. enggak 100 kalau 200 tuh kalau mau dapat apa Video. Sertifikat. video Video. sama ya. ya Video Kalau kan? sertifikat. 100 ya 100 hanya Ya, mendengarkan Ya. materi. mendengarkan. Ya, toh, Ya. Mas? Iya. Betapa murahnya, Iya. Mas, Mantap itu, dibanding Prof. ilmu yang ya, jadi itulah. 200.000 buat Anda kan ya toh, uang receh banget itulah. Amin, Bro. Amin, Prof. Amin. Amin. Jadi Ilmunya ilmu mahal, Prof. keterampilan itu, orang PEP itu beda, ya, beda cara berpikirnya, analisisnya, ya, beda dengan ilmu pendidikan yang lain, sangat beda. Ya, makanya orang PEP itu biasanya ya itu jadi ya leading, ya, karena cara berpikirnya kemudian dibekali dengan keterampilan-keterampilan teknis, ya, mengumpulkan data dengan instrumen yang standardized, ya, ya, kemudian mengolahnya gimana, ya, dan sebagainya. Silakan Anda sambil pikirkan nanti Anda mau fokusnya ke apa, ya, fokusnya mau ke apa nih? Metodologi evaluasi, metodologi penelitian, ya, pengukuran dan pengujian. Namun demikian, saya menyarankan meskipun Anda misalkan ya, Anda mengambil pengukuran dan pengujian, tapi pelajari juga untuk evaluasi, untuk penelitian. Ya, jadi ambil semua, Mas. Nanti Anda menjadi hebat. Ya, oke. Selanjutnya, ya Mas, ini kan eh, pertemuan daringnya ini. Oh, kita belum lancar. Tadi Mbak Nani ya. Sekarang Mas John daring. Ya, Mas John ini dari mana, Mas? Saya dari Malang, Prof. Oh, Malang ya, Ya, dekat ya. ya Tugas di dekat, sana ya, Prof. Mas. Ya, Nah, ngajar di sini. oke, bagus. Mas, eh, siapa yang belum tadi ya? Eh, Mas Herman. Ya. Dari mana Mas Herman? Dari Singkawang Kalbar, Prof. Oh, dari Kalbar. Ya, ya, Singkawang, Prof. iya. Mahasiswa kita tuh dari Aceh ya, dari Pontianak, ya Mas, dari mana-mana, bahkan dari Kazakhstan, ya, Kazakhstan ya, Rusia, ya, dari Tanzania. Saya punya bimbingan itu, by research ya, dari Tanzania, dari Pakistan ada, ya Mas, ya, dari Pakistan, kemudian dari mana lagi ya, Timor Leste, wah, bapak-bapak polisi ya, yang pangkatnya sudah lumayan tinggi ya, sudah berpangkat. Lombok juga Kalau ada, di, Prof. gimana Mas? Lombok juga ada, Lombok Timur. Oh, Lombok Timur banyak ya, Lombok ya, Lombok ya, kemudian ya Bali ya, nah, banyak Mas yang Hadir, Prof, dari Lombok. oh, oh Mas Zainul ya. Hadir, Prof. Nah, iya Ya, tadi hadir. ini gambarnya soalnya anu ini. Nah, jadi sekarang ada Mas Zainul ya. Tadi kan Mas siapa ya ke kiri kanan ya. Oke. Nah, ini Mas Oke. koneksi saya mulai anu nih. Mas Zainul dari Lombok ya? Dari Lombok NTB, Lombok Timur, Prof. Lombok Timur. Ya, Lombok Timur ya. Lombok Timur itu berarti mana Mas? Daerah mana Mas? Bandara itu tengah ya? Eh, Bandara Lombok Tengah, gitu. Lombok Tengah. Tengah ya. Ya. Saya pernah sampai di apa Mas pelabuhan mana itu? Yang mau Kayangan. Kayangan. Ya. Kayangan atau di Kayangan. Kayangan. Oh, iya. Nah, di Kayangan. daerah itu rumahnya. Oh, Di di daerah situ itu. Mas. Gitu. Oh, begitu saya dulu Ya, mampir ya. Pringgabaya, Kayangan. Ya, Kayangan. insya Allah kapan-kapan Oh, kalau lewat ke Kayangan mampir, Prof. Iya, iya, iya. Ya, mampir. Ya, Kayangan Jadi, itu ada di Pringgabaya, di daerah saya, Prof. ya, pernah saya. Ya, sana Mas. Oh, Ya, sudah jalur tahu. ke Sumbawa. Jalur Jalur ke ke Sumbawa, Sumbawa. betul, betul. Ke Iya. Sumbawa. Ya, jadi oke lah. Terima kasih ya Mas Zainul, Mas Sabai, Oke, Prof. ya, ya Mbak Mohon bimbingannya, Prof. ya Mbak Hamurti.
Siap. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya. Izin Pak, kamera saya tidak menyala. Oh, nggak apa-apa ya. Cuaca tidak bagus Pak di sini. Oh iya, Hujan ini deras. juga hujan, Mbak ya. Iya, iya. Iya. Dari mana, Mbak? Saya dari Kendari Pak, Sulawesi Ah, Tenggara, dari Kendari. Kendarinya eh, kota, kota ya. Sul- Saya pernah provinsi. ya dari Kendari itu naik kapal ke mana ya? Ke Raha apa ke Ke Raha Bau-Bau. Raha ya? Ya, siap. Ya. Ah, ini yang di ruang ini namanya Mbak Rahmi. Ya, Mbak Rahmi ya. Ini yang di grup Anda itu, ya. Itu dari sana. Oh, Mbak Rahmi itu mana Raha apa Unaha apa mana ya? Pokoknya daerah situlah. Raha, Prof. Oh, ini Mbak Rahmi. Masya Oh, Allah. aduh dia. Mbak Rahmi Dari itu Raha. Ya, dari Raha ya, Mbak? Iya, Nah, Prof. luar nah, biasa. Mbak Rahmi ini program reguler ya. Sudah hampir selesai nih, ya. Nah, Nih. dapat apa Mbak LPDP ya, Mbak? Apa beasiswa apa ya? Mboten, Prof. Unggulan Oh, BU. iya, Mbak Rahmi ya. Ini juga hampir selesai ya. Mbak Rahmi Alhamdulillah. dari Raha ya. Oke, tadi yang belum siapa ya Mbak Nani sudah Mbak Siti Aminah. Nah, dari mana Mbak? Saya dari Bogor, Prof, Oh, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Oh ya, 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 ya. Tadi yang dari Bogor, siapa tadi ya? Mas, Sini dia, Bro. Pak apa? Anwar ya, Mas, Mas Anwar. Mas Mas Anwar ya. Anwar. Ya. Dari Bogor ya. Iya. Iya, Jadi, Prof. anu ini Sundanya Sunda lemes nih. Ya, iya. Baik. Pengajar juga ya Mbak? Saya pengawas sekolah, Prof. Wah, pengawas. Ini sebenarnya ambil evaluasi ya Mbak? Iya. Sama Oh, saya itu Mbak Rahmi, pengawas sekolah oh, juga. pengawas ya Mbak. Iya. Alhamdulillah. Telepon, Prof. Kalau di luar sekolah, kalau di rumah suami, Prof. Iya, oke. Terima kasih ya Mas. Ini berarti sudah semua ya? Tiga, 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 ya. 11, 12 ya? Baguslah Mbak, Mas. Jadi itu ya. Nanti Anda kan akan ke Jogja ya? Bulan apa ya? Mungkin bulan Mbak Kurang Rahmi, lebih bulan 4 ya ini. bulan apa ya? Nanti ada jadwalnya ya Mas. Nah, nanti Ya, bisa kita minggu diskusi. ke-10. Minggu ke-10 ya. Ya, berarti Nggih. ya, ya. Ya, Sekitar mungkin habis bulan Lebaran 4. lah ya. Habis Nggih. Lebaran ya Mas. Nah, nanti kita bisa diskusi. Nah, harapan kami semua, pas Anda ke Jogja itu tidak hanya sekedar apa, tidak hanya sekedar ospek ya, tapi Anda sudah bisa kita nanti mendiskusikan tema penelitian Anda apa gitu, Proposal, Prof. proposal, ya. Nah, oleh karena itu, Siap, siap. nanti saya diingatkan nanti minggu depan saya kirimkan contoh, ya, contoh disertasi ya Mas, ya. Nah, nanti Ya, Prof. saya yakin Anda tidak akan copy paste itu beda. Ya, tapi kan tahu ya, tahu eh, kerangkanya, ya toh cara berpikirnya. Karena betapapun kan Anda di dalam menyusun proposal kan harus ada penelitian yang relevan, ya toh. Berarti Anda kan harus melihat penelitian-penelitian yang sudah ada itu kayak apa. Nah, ini anggap contoh disertasi itu adalah penelitian yang relevan. Gitu ya. Nah, Berarti kalau ke Jogja, Prof, boleh singgah di sana ya? ya nanti kan di kampus itu kami sangat welcome ya Mbak. Ya, Oke, ya kami sangat welcome. Anda ingin ketemu siapa saja, boleh Mbak. baik, Asal baik. Anda memberitahu, ya, Ya, saya jam siap. berapa. Nah, nanti kami siap. Ya, di Baik. kami itu apa? Kita punya tadi ya, punya kampus ya di situ. Biasanya kami juga, jangankan Anda yang mahasiswa ya, yang dari perguruan tinggi lain saja, kalau ke Hmm. sana asal memberitahu ya kita sambut ya. Apa yang bisa kami bantu ya. Nanti di sana ada ruang perpustakaan juga, Anda bisa ngopi-ngopi di sana. Di warung kopi juga ada, bukan warung kopi kayak warteg ya. Kita punya ya, namanya saya agak lupa ya. Namanya itu apa ya? Coffee shop apa pokoknya Pasca lah ya. Pasca, punya Pasca.
Prof, mungkin kawan-kawan ada yang mau kerjasama, Prof. Oh ya, monggo. Mungkin dalam bidang S3 PEP mungkin, Prof. Bagus ya. Iya. Welcome banget Betul. ya. Silakan Mas. Ya, silakan ya. Jadi silakan kalau nanti Anda punya punya keinginan untuk pendampingan juga akan punya tim ya yang mendampingi Anda. Pendampingan dalam penyusunan artikel atau disertasi ya. Nah, di lab ini kami juga punya teman-teman yang sangat ahli ya, bisa. Pokoknya main aja lah ke Jogja. Ya asal memberitahu ya. Nah, memberitahu kapan jam berapa. Nah, saya akan dengan teman-teman ya. Cuman mohon maaf ya Mas, Mbak. Ini dosen di Pasca itu kan kebanyakan sudah senior ya Mas. Ya. Ya. Karena S3 kan kebanyakan itu sudah guru besar ya. Meskipun ada yang belum. Ya. Jadi ya kadang-kadang suka lupa gitu ya. Jadi asal Anda kalau Anda WA ke kami jangan hanya sekali ya Mas. Karena kadang kan WA itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, kalau misalkan satu hari nggak dibalas, besoknya bisa WA lagi Mas, di copy ya, di forward lagi. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Ya, pokoknya gitulah mudah-mudahan nanti Anda bisa selesai, tapi tidak hanya selesai ya, tapi memiliki profil kompetensi yang bagus. Ya, semangat ya Mas. 6 Amin. semester lulus. Lulus. Amin, amin. Amin. Asal tadi Anda ya Amin. ikuti saja. Siap, Prof. Ya. Anda sekarang mengambil berapa SKS? 20. Ya. 10. 20. 20. Ya, yang 12 KS 58. Berarti 3 semester, Prof. gini Mas, jadi sebenarnya kan jumlah SKS-nya itu 50 ya Mas. Iya. Ya, yang wajib itu 50. Di situ kan ada program keahlian tambahan ya Mas? Nggak ada, Prof. Ada kan? Ada. Nah, itu Anda ambil kalau yang dulu S2-nya bukan PEP, saya sarankan ambil 2 mata kuliah ya, teori Rosman Butir atau IRT. Ya, wajib ya Mas, Mbak, semuanya ya. Demikian juga yang mungkin yang dulu IRT-nya sudah pernah ambil tapi belum begitu fasih gitu ya. Bisa ambil di situ. Mumpung gratis ya, artinya Anda sudah bayar SPP ya ambil gitu. Sama evaluasi program. Ya, evaluasi program. Karena nanti kan ada untuk konsentrasi metodologi evaluasi ini ada evaluasi lanjut ya, evaluasi program lanjut. Nah, itu nanti Anda menjadi evaluator ya, menjadi asesor. Ya, Mas ya. Itu tidak hanya yang jadi pengajar di perguruan tinggi ya, tapi di dinas tadi ya, sebagai pengawas, ya sebagai tim mungkin di Bapelkes ya, wah bisa merancang suatu pelatihan ya, melaksanakan, mengevaluasi, ya mengembangkan instrumen-instrumen yang bagus. Gitu ya Mas, Mbak. Nah, Iya, Prof. terakhir saya mohon Anda membuat grup khusus mata kuliah isu-isu. Ya. Ya Mas ya, biar nanti tidak campur aduk ya. Buat WAG ya. Isu-isu bidang PEP. Ya, nanti file-file atau komunikasi di situ ya Mas. Bisa lewat situ atau kalau Anda ada yang bisa japri ke sana. Iya. Siap, Prof. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Atau ada pertanyaan lagi monggo silakan. Santai saja. Mungkin Nah, cukup. Mbak Rahmi. Halo Mbak Rahmi masih monitor? Iya, Prof. Masih, Prof. Oh iya, Mbak Rahmi tolong nanti teman-teman bisa akses ke LMS ya Mbak. Ya, sampun, Prof. Sudah Oh masuk. ya, ya. Nanti ini Mbak Rahmi ini nanti yang akan membantu Anda ya Mas. Nah, membantu Anda Siap, Prof. misalkan kok. Nah, mengenai tugasnya, ya mengenai tugasnya itu tadi ya antara lain ya Mas, membaca artikel, ya, kemudian membaca beberapa referensi sehingga Anda bisa menemukan isu-isu apa yang sedang tren, ya.
ya di pendidikan ya, yang nanti arahnya ke 4 itu ya, 4 konsentrasi ya, metodologi penelitian, metodologi evaluasi, pengukuran pengujian, dan apa Mbak, sains data ya, atau analitik data pendidikan itu. Ya, itu silakan Anda, karena nanti semester 2 Anda harus memilih konsentrasi, ya, konsentrasi. Nah, makanya sekarang betul-betul Anda akan penelitian di bidang apa. Dan Anda nanti mungkin nanti akan kami beri akses untuk melihat dosen-dosen yang ada ya. Kita punya kurang lebih berapa ya Mbak Rahmi? Ada 25 dosen ya. 25 dosen kurang lebihnya ya. Nah, yang yang guru besar ada berapa ya? 20 lebih ya. Hampir semuanya guru besar ya. Nah, itu. Saya kira cukup dulu ya, sekian ya. Izin Prof bertanya Oh ya, sedikit silakan. saja. Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, saya ini latar belakang dari PAUD, Prof. Iya. Kira-kira ke depan bisa saya konsentrasi di PAUD, Pak? Gini Mbak, iya PAUD banyak, yang PAUD itu penelitian di PAUD juga banyak. Ada pengembangan evaluasi, pengembangan model apa ya, sistem penjaminan mutu di PAUD. Ya, jadi konsentrasinya tetap nanti di 4 itu ya Mbak. Iya. Tapi penelitian nanti di PAUD boleh. Iya. Saya ingin nanti Pak terkait dengan Boleh. literasi dasar Nah, untuk di pendidikan inklusif, Pak. ya bisa. Ya, nah, nanti Anda tinggal nanti mau apa nih yang mau dibidik ya. Tapi ruang lingkupnya di PAUD ya. Iya, siap. Bagus. Di PAUD itu ada beberapa disertasi, Mbak. Oh iya. Yang seingat saya itu, saya menguji pengembangan model penjaminan mutu di PAUD. Nah, ya Insya kan di PAUD kan belum ada sistem penjaminan mutu internal. Iya, Nah, dia mengembangkan. baik Pak. Terima kasih Nah, Pak Prof. ya, pokoknya Siap, insya Allah. ya, pokoknya yang penting tadi ya dari PAUD sampai perguruan tinggi ya, Mas. Ya boleh di SD, SMP, ya, SMK, SMA, ya. Siap, siap. Monggo. Iya, Ya. baik. Non formal, ya, boleh. Ya. Nah, yang dibidik dari 4 konsentrasi tadi ya, Mas. Ya. Kalau Anda tadi tertarik di bidang sains data ya atau analisis data ya, biasanya orang dinas ya yang menguasai akses data ya. Nah, kan ada dapodik atau data apa gitu ya, yang banyak banget itu di dinas kan kabupaten itu, ya. Nah, nanti bisa di create menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Ya, insya Allah. Makasih Ya, Pak Prof. ya. Monggo Mas, Mbak, ada lagi? Izin, Prof. Ya, silahkan. Saya ini kan dari backgroundnya S2 kebidanan, Prof. Nggak masalah. Dan saat ini Jafungnya menjadi Widya Iswara di kesehatan. Iya. Nah, kalau agar inline dengan S2-nya, bisakah saya mengambil untuk kebijakan atau evaluasi terkait pendidikan kesehatan, begitu? Oh ya, sangat bisa. Bagus itu. Tapi lebih skupnya ke tenaga kesehatan kebidanan khususnya. Boleh. Boleh ya, Sangat Prof? boleh, ya. Oke, baik. Jadi Tapi nanti lebih ke kebijakan dan kebijakan. evaluasinya. Iya. Oke, Kita baik. kan ada evaluasi itu evaluasi program kebijakan ya. Satu kebijakan kan biasanya ada beberapa program, ya toh Mbak? Ya, Iya, di situlah. Jadi Anda akan mengembangkan nanti model evaluasinya sekaligus baik itu perangkat maupun mengevaluasinya baik, kebijakan. Bro. Karena Baik. bedanya evaluasi dan penelitian apa sih? Ya Mbak, kalau evaluasi itu kan nanti antara lain kan mengarah kepada pembuatan judgement suatu program itu bagus atau tidak, dilanjutkan atau tidak, ada rekomendasi teknis. Ya Mbak ya. Baik. Bagus itu, cocok itu. Yang itu yang Mbak siapa namanya itu? Juga itu, dia evaluasi program. Karena kan ada pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan ya Mbak. Betul, Nah, betul. itu kan kadang-kadang di setiap
kecamatan apa puskesmas itu kan harusnya yang diformasi untuk pelatihannya itu tenaga apa gitu ya. Betul. Nah, ternyata di dalam implementasinya itu tidak seperti yang seharusnya. Itu juga kami juga bekerja sama dengan Bapelkes ya dalam pengembangan evaluasi. Izin Bisa, Mbak? satu lagi, Prof. Ya. Pertanyaan saya terkait nanti kan di pertemuan ke-10 kita ke Jogja ya, Prof. Iya, iya, Nah, iya. tadi kan Prof menyampaikan kita untuk lebih banyak berdiskusi terkait nanti judul-judul disertasi, begitu kan, Iya, Prof? iya, iya. Nah, berarti dari sekarang saya menyiapkan beberapa judul, misalnya 2 atau 3, begitu Iya, ya, Prof? Nah, iya. dari situ kan nanti kita berdiskusi arahnya kemana, kan begitu Betul, ya, betul. Prof? Terus juga tadi Prof menyampaikan untuk di semester 2 untuk bisa melakukan karya ilmiah yang dalam bentuk Scopus 3, begitu ya, Prof? Iya, iya, iya. Nah, Q3. dari judul yang sudah misalnya saya berikan, terus Prof. Edi nanti menyetujui yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, itu kan saya buat untuk karya ilmiah dalam bentuk Scopus Iya, dijadikan disertasi bisa juga kan, Prof? iya, iya, iya. Harapannya, jadi gini Mbak, Mas, itu tidak harus menunggu nanti minggu ke-10 ya. Ya, nanti mulai sekarang nih, sekali lagi kalau tidak bisa tidur, sambil berpikir kira-kira disertasinya apa. 1, 2, 3, 4, Pusing, ya. Prof. Nggak bisa tidur, Prof. Ya. Nah, nanti kita minggu ke berapa lah Mas? Anda siapnya? Kita kayak gini lagi online. Ya toh? Tidak harus pertemuannya itu 3 kali, tidak harus begitu ya. Kita bisa lebih dari itu. Gimana? Setuju nggak? Kalau saya Setuju, setuju. Prof. Setuju, Prof. Setuju Setuju, sekali, Setuju, Prof. Prof. setuju, Prof. Kak, Ya, misalkan nanti kita Setuju, sepakat ya, Prof. Setuju. ya minggu kapan gitu. Nah, Pak Hidayat mau presentasi. Nah, ya, ya nanti ada berapa teman ya yang presentasi ya setiap kali pertemuan ya. Nah, ada presentasi. Itu kita Siap, Prof. evaluasi. Oh, nanti temanya begini Mas, sudah bagus, yang kurang ini, yang itu nanti arahnya gini, ya. Itu nanti saya beri masukan berdasarkan rambu-rambu yang sudah kami sepakati ya di Pascal. Yang penting karena Anda S3, maka leveling Anda itu di KKNI 9, ya. Nah, berarti ada kebaruannya, ya. Kalau Mbak Andina kan dulu S2 di level 8, ya. Tuh. Nah, yang 9 itu lebih ya harus ada temuan ininya ya. Izin, Prof. Ya, Jadi kita itu kalau pertemuan tatap mayanya kayak gini tuh hanya 1, 5, dan 10. Selebihnya itu untuk semua semua makul kah, Prof? iya. Oh gitu. Anda kan sudah pernah diberi penjelasan ya. PJJ itu kan namanya PJJ ya. Ya, Program jarak jauh ya. Lebih Iya. banyak ke LMS ya, Mas. LMS. Ya, Baca. oh gitu, oke. Iya. Tetapi, Iya. tetapi kan boleh juga lebih dari 3 kali ya. Iya. Saya pikir bagus tiap lah. minggu, Prof. Ketemunya. Kalau Ada tiap yang minggu berarti Prof reguler ini bersikir kita, programnya. Prof. Saya pikirnya tiap minggu, Prof. Ya, gini Mbak, masalah nanti lebih dari 3 kali, ya toh, itu kan kesepakatan kita aja, ya toh, Oke. Iya, Pak Prof tadi bilang begitu. Iya, Tadi Prof. betul, Ya, kesepakatan ada kita. saya catat. Kalau saya Ada. lebih seneng, memang lebih seneng apa Iya. diskusi kayak gini ya, Iya, lebih, lebih, betul. apalagi nanti kalau sudah teknis ya, Iya, kalau sudah betul. teknis, Anda presentasi, ya toh, dengan Iya. PowerPoint, kalau bisa garis besar isinya itu dikirimkan ke saya dulu. Misalkan nanti malam mau presentasi, ya diberikan ke saya dulu lah ya filenya ya, biar saya sudah bisa memikirkan kira-kira nanti sudah bagus apa belum, mana yang perlu disempurnakan, ya. Nah, Iya. Baik, baik. Terima kasih, Prof. ya, Ya, Maaf. Prof.
Izin Prof, satu Ya, lagi boleh? oh boleh, boleh. Terkait tadi yang barusan Prof sampaikan. Nah, tadi saya sudah matur kan Prof ada 3 judul. Ya, Nah, boleh. tapi yang untuk satu judul ini menurut saya itu apa ya sudah menurut saya tuh saya siap gitu Prof. Hmm. Misalnya ini judul yang saya sampaikan saat ini, misalnya efektivitas pembelajaran berbasis simulasi digital dalam meningkatkan kompetensi klinis mahasiswa keperawatan, misalnya atau mahasiswa kebidanan begitu. Ini kan tujuannya saya ingin mencari atau mengukur sejauh mana teknologi simulasi ini dapat menggantikan atau melengkapi terhadap praktik lapangan, begitu, Prof. Nah, di sini saya inginnya menggunakan metode kuantitatif, begitu dengan uji pretest sama posttest atau miset atau metode, begitu, Prof. Iya, nanti itu antara lain juga tergantung dari konsentrasi yang Anda ambil ya, Mbak. Tapi perlu diingat ya semuanya ya, Mas, Mbak. Fokus kita kan penelitian dan evaluasi ya. Jadi tidak mengembangkan metode pembelajaran. Oh, baik. Ya toh. Tak bisa itu nanti ke instrumennya ya, Mbak. Misalkan bisa ke pengukurannya. Oh, baik. Jadi ke bagaimana membuat instrumen untuk mengukur keterampilan ya atau kompetensi apa atau diagnostik tes apa. Gitu ya. Baik, baik, Nah, Prof. gitu ya, Mas ya. Izin, Prof. Ya, silakan. Izin, Prof. Ya. Kebetulan saya sudah mempersiapkan judul penelitian saya, Prof. Judul Ya. disertasi. Ini disiplin ilmunya fokusnya kemana nih, Prof? Ke instrumen ya. Saya judulnya pengembangan instrumen asesmen otentik unjuk kerja dalam pembelajaran matematika pada materi bangun ruang. Nah, Yang diuji ya, di ya. sini untuk validitas, reliabilitas dan kepraktisannya, Prof. Iya. Itu kalau Anda pengembangan instrumen, ambilnya di pengukuran dan pengujian ya, Mas. Berarti fokusnya di situ, di pengukuran Iya, dan pengujian. evaluasi. Iya, Pengujiannya. pengujian. Jadi Anda nanti Konsentrasinya di situ. Ya, kalau memang Anda ingin mengembangkan instrumen ya, Mas, di situ nanti Anda akan Ya, berarti konsentrasinya di instrumen. Ya, kalau memang Anda konsentrasinya tadi pengukuran dan pengujian ya, Mas. Nah, Ya, nanti pengukuran dan pengujian. Ya, kalau memang Anda mau ke sana ya, Mas, ke tadi ya, Oke. instrumen. Itu nanti unjuk kerja itu kan nanti bisa di batasi ya. Unjuk kerja itu apakah ada kognitif dan psikomotornya, ya toh? Atau psikomotornya saja, atau kognitifnya saja, apa afektifnya juga terkait, ya? Ya, nanti itu sepertinya Anda sudah pernah membaca disertasi ya, sehingga sepertinya Anda sudah punya fokus ke sana. Ya, bagus, Mas. Iya, kebetulan saya basicnya matematika, Prof. Oh, bisa. S2-nya penelitian dan evaluasi pendidikan. Wah, ya sudah cocok ya. Cuma nanti Mas, kebetulan cari materi yang itu memang penting gitu, bangun dan ruang atau apa yang kira-kira itu apa ya, pilihan gitu ya. Nah, itu yang apa sih? Kenapa harus memilih materi itu harus ada rasionalnya. Gitu ya, Mas? Nah, nanti Anda mengembangkan instrumen ya, dilihat dari validitas isi konstruknya ya, kemudian dari kualitas butirnya ya, atau apa namanya psychometric properties-nya ya. Nah, jadi ada tingkat kesulitan, daya beda ya, tetanya dan sebagainya nanti bisa di situ. Oke, Mas, Mbak, saya kira ini baik, terima kasih, Prof. Ya, ini pancingan pertama ya. Ya. Untuk Siap, Anda Prof. mulai berpikir ya. Nggak semangat semua Pak Prof. Semangat ya. Bisa lulus gampang ya. Amin. Amin. Dan satu Amin, terakhir ini. amin. Terakhir.
yang mau saya sampaikan ya untuk pertemuan ini, bahwa ada ujian proposal, kelayakan, hasil itu sebenarnya untuk pemberian masukan-masukan saja. Ya, jadi jangan takut. Kalau Anda salah nanti akan dibenerin di sana. Ini salah, yang benar nanti kayak gini ya, diperbaiki. Ya, kalau sudah benar bagus. Misalkan sopinya kok di sini ini jangan seperti itu. Harusnya pengambilannya harus, misalkan ya, harus kayak apa proporsional sampling atau apa itu nanti jadi masukan. Oke ya. Berapa hari? Prof. Tapi masuknya karena ada gangguan. Bocor bacok. Baru masuk. Ya, cukup ya Mas ya? Ya, Prof itu. Siap, Prof. Nanti kita Ya, Ada yang bocor. komunikasi. ya, Prof. Nah, Terima kasih Prof, banyak. maaf Prof itu atau nomor kontaknya Prof? Ya di grup itu ada Mas. Oh, di grup. Ya. Di grup ada di grup. Oh iya, Ya. iya. Siap, Saya siap. kan masuk di semua grup ya Mas. Oh iya, iya. Siap. Nah, Siap, Prof. ya. Ya. Pokoknya kita santai Selanjutnya aja. siap presentasi proposal, Prof. Iya. Masya Allah. Semangatnya Pak Weli. Ya, Pelan-pelan Pak Weli. Pelan. Ya, menurut saya gaspol. jadi ada teman lain yang melompat, itu yang lainnya kan akan termotivasi, ya Ya. toh? Prof. Ya, siap. Ikut semua nanti itu, Prof. Jangan kalau nanti teman-temannya pada santai, nanti ketularan santai semua. Insya Allah. Ya, Prof. pas, Prof. Biar ikut semua itu, Prof. Pas gaspol. Ya, ya tapi Manajemen gas. maksud saya jangan buru-buru, tapi Iya, cepat. Pak. Ya. Ya, Beda ya, Mas? siap. Cepat dengan buru-buru beda kan? Beda nggak? Iya. Buru-buru dengan Siap, siap. Cepat berkualitas ya, Prof. cepat berkualitas. Amin. Baik, Amin. selamat malam. Mohon maaf Tepat, ada kekurangannya. tepat lulus tepat waktu. Ya, sampai Amin. ketemu di Terima Ya, kasih. terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Makasih, Prof. Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, sama-sama, Prof. Mas. Ya, Assalamualaikum. Selamat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.